فتح من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا أولياء وصلحاء هذه البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس وساعد في إمارة هذا المعهد سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم بالرحمة فسبحانه ودينه ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam majelis yang penuh berkah, majelis pengajian rutinan setiap hari Ahad subuh, merupakan satu anugerah, merupakan satu nikmat dari Allah. Allah kasih kesempatan kita untuk bisa meningkatkan ibadah. Allah kasih kesempatan kita untuk bisa bertobat dan merubah diri. Kalau kita menoleh dan menghitung, mungkin banyak saudara kita yang sudah meninggalkan dunia ini, dan mereka sekarang masuk dalam alam yang baru, yaitu pembalasan daripada amal perbuatannya di atas dunia. Karena itu, ayo kita semuanya dalam mengisi waktu-waktu kita ini benar-benar kita gunakan untuk ibadah, untuk ingat, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ra'su malikal umru fa'murhu bifi'lil jamili wal makrumati. Modal kamu itu adalah umur kamu. Karena itu makmurkan, manfaatkan untuk melaksanakan perbuatan yang indah dan mulia. Hadirin, umur ini adalah modal. Modal itu adalah untuk mencari keuntungan. Modal itu bukan dihambur-hamburkan, akhirnya bangkrut. Dikasih modal 50 juta untuk supaya jadi 60 juta, jadi 70 juta. Semakin gede labanya, keuntungannya, berarti semakin pintar orangnya. Tapi kalau tidak dikerjakan 50 juta, pancet 50 juta, itu berarti orang yang bodoh, nggak bisa bekerja. Ada orang yang ketiga lain lagi, punya duit 50 juta, dihambur-hamburkan, boros, akhirnya tumpas habis 50 jutanya. Jangan-jangan berubah menjadi punya modal 50 juta, jadi utang 50 juta. Kenapa? Karena dia boros menghambur-hamburkan modalnya. Kita ini hidup di atas dunia dikasih modal umur. Ada yang 40 tahun
ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun dan seterusnya. Modal. Kalau orang yang pinter dari umur yang singkat di dunia tadi itu digunakan untuk ibadah, digunakan untuk zikir, akhirnya mendapatkan surga. Nikmat yang tiada taranya. Bukan 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, tapi hidup selama-lama ada di dalamnya. Itulah orang yang pinter. Sebaliknya, 50 tahun dibuat tidur makan, tidur makan, tidur makan, pancet. Nggak ada hasilnya, berlalu umurnya, nggak ada manfaatnya, sia-sia, tuwek tuas. Lawang sudah tua punya cucu masih layangan. Lawang rambutnya sudah beruban putih semuanya masih nyumet mercon. Lawan sudah tua masih main PlayStation misalnya. Masih jagongan, masih main kartu. Maka orang ini sekalipun perbuatannya bukan maksiat tetap bodoh. Kenapa? Karena dia tidak dapat keuntungan besar. Lain lagi ada orang, waduh, eman kalau hidup di dunia ini dibuat untuk tidur. Sayang kalau hidup di dunia ini dibuat untuk banyak makan. Lebih baik aku gunakan puasa sunnah, lebih baik aku gunakan untuk banyak sholat, lebih baik aku gunakan untuk baca Quran, lebih baik lisanku daripada diem aku gunakan untuk beristighfar, bersolawat kepada Nabi, membaca la ilaha illallah, membaca itu dan ini. Maka orang yang demikian ini adalah orang yang beruntung. Karena itu Nabi SAW menggambarkan 3 orang. Ada 3 orang begini. Man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun. Siapa orang yang hidup di hari itu sama dengan hidup di hari kemarinnya. Kemarin main-main, sekarang main-main. Bahwa maghbun, itulah orang yang goblok, nggak bisa berkembang. Wa man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa halik. Siapa orang yang hari yang ia hidup di dalamnya lebih jelek daripada kemarinnya, kemarin ngaji, hari ini nyanyi. Kemarin di masjid, hari ini di bioskop. Maka itulah tanda orang yang celaka. Udah tua, tambah jadi maksiatnya. Wa man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabbih. Siapa orang yang hari ia hidup di dalamnya lebih baik daripada hari kemarinnya, itulah orang yang beruntung. Kita jadi jangan orang pertama, kedua, tapi jadi orang yang beruntung, saudara. Kita memang nggak paham kalau waktu itu nilainya besar. Nanti kalau udah mati baru tahu. Oh, ternyata kalau saat itu saya gunakan untuk mengucapkan la ilaha illallah, pahalanya seperti begini. Kalau aku gunakan baca Quran, ganjarannya seperti begitu. Nanti kalau udah mati paham. Karena itu sekalipun orang itu masuk surga, Pak, Bu, sekalipun masuk surga, banyak orang menyesal. Ada orang masuk surga tapi nyesel. Nyesel dia. Kok bisa di dalam surga kok nyesel? Iya, karena dia kesalip sama temennya. Ada temennya atau orang yang lebih muda daripada dia, ternyata derajatnya lebih tinggi daripada dirinya.
Kenapa? Karena zikirnya lebih banyak, karena waktu-waktunya lebih makmur ibadah. La yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat lam yadhkurillaha ta'ala fiha. Enggak ada yang menyesal orang masuk surga kecuali orang yang punya waktu kosong di dunia bisa digunakan untuk ibadah, sengaja digunakan untuk main-main. Orang kalau udah di akhirat pasti nyesel. Allah po aku futsal pian di dunia. Kok ndak tak buat baca Quran? Berapa surat yang sudah aku bisa baca kalau aku gunakan itu untuk baca Quran. Kenapa saya nonton sepak bola ya? Kok enggak tak saya baca hadis? Berapa ratus hadis yang saya baca kalau saya gunakan untuk membaca hadis. Kenapa kok saya tadi itu ngerokok di dunia, kok enggak saya gunakan untuk zikir? Berapa kali saya berzikir? Tapi itulah orang di atas dunia banyak melupakan diri, banyak dia tadi itu merasa terhibur dengan lupanya kepada Allah. Karena itu yang sabar sampean ini. Kalau kumpul dengan orang-orang yang ahli zikir, yang sabar. Kalau kumpul dengan orang-orang yang soleh, yang sabar. Karena itu menjanjikan pahala besar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Yang sabar kamu tadi itu. Kalau kumpul dengan orang-orang yang selalu berdoa pagi sore, zikir kepada Allah, baca kitab, baca Quran, sabar kumpul sama mereka. Mereka tadi itu melakukan perbuatan itu karena mengharap ridha Allah. Yang sabar, jangan sabar kalau kamu tadi itu, waduh, tekun kalau nonton TV, tekun kalau nonton sepak bola, tekun bersama orang yang berzikir, tekun bersama orang di majlis taklim, tekun. Yang sabar, yang sabar. Kenapa? Karena di situ akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Orang itu Pak, yang diharapkan apa sih nanti kalau sudah mati ini? Ente ini berharap apa? Kalau udah mati ini berharap apa? Satu harapannya, pengen diridhoi sama Allah. Satu harapannya, pengen dirahmati sama Allah. Mau apa? Kalau sudah mati itu harapannya. Lah gimana sikapnya orang yang berharap ridho Allah itu? Gimana sikapnya orang yang berharap rahmat Allah itu? Gimana? Wa man yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang yang berharap ketemu dengan Tuhannya dan Allah ridha kepada dia, falyamal amalan sholihan, harus banyak beramal soleh, bukan nganggur. Bukan nganggur. Jagongan tok pengen diridhai sama Allah, pengen masuk surga Allah. Ente kira alun-alun itu surga? Falyamal amalan sholihan, itu pun amalnya wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan disekutukan dengan seorang pun kalau beramal. Jangan beramal pengin dipuji sama orang. Jangan beramal kepingin dikenal sama orang, kepingin dihormati sama orang. Harus ikhlas. Karena itu ayo kita sadari, kita gunakan sisa umur kita ini untuk bisa ibadah kepada Allah. Wes cukup main-mainnya, cukup lupanya, cukup maksiatnya. Tobat kepada Allah dan berubah, meningkatkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pun kita baca hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-shaim fi ibadah ya. As-shaimu fi ibadatin ma lam yaghtab musliman aw yu'dhihi rawahu Dailami. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa itu fi ibadah, dalam hitungan ibadah semuanya. Sukutuhu tasbih, diamnya dianggap bertasbih. Naumuhu zikir, tidurnya dicatat seperti orang berzikir. Semuanya ibadah orang puasa itu. Apalagi ibadahnya, pahalanya ditingkatkan. Man taqarraba ila Allah bi fariidhah fa ka'annama taqarraba bi 70 fariidhah. Pahala wajib seperti 70 pahala wajib. Pahala sunnah seperti pahala wajib. Wah, itu kalau bulan Ramadan, wah hebat itu ibadahnya. Orang yang berpuasa ini semuanya nilainya ibadah. Dengan catatan dua. Satu, malam yaghtab musliman, mulutnya tidak menggibah orang muslim. Dua, walam yu'dhihi, dan tidak mengganggu orang muslim. Kalau dia menggibah, ngerasani orang muslim walaupun puasa, tetap enggak diterima oleh Allah. Ibadah itu Pak, ada yang sah tapi enggak diterima. Kalau enggak sah udah jelas enggak diterima dong. Salat enggak pakai wudu, padahal enggak ada udzur, ya jelas enggak diterima. Sama aja dengan enggak salat. Salat as-sah belum tentu diterima. Contoh, ada sholat pakai wudhu, syarat rukunnya ada semuanya sah, tapi orang tadi itu riya, pingin dipuji sama orang, ya nggak diterima itu sholat. Puasa juga begitu, ada puasa sah, belum tentu diterima. Puasa nggak makan, nggak minum mulai subuh sampai maghrib, tapi ngerasani orang. Itu puasanya sah tapi nggak diterima. Puasa tapi dia ganggu orang, nipu orang, itu juga puasanya sah tapi tidak diterima. Karena itu kalau ibadah jangan asal sah saja, tapi harus berusaha ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nanti di hari kiamat ada orang yang berpuasa di dunia tapi nggak dapat pahala puasa. Dia minta, ya Allah aku puasa kok Ramadan penuh, maka nggak didapatkan pahala puasa. Kenapa? Lawang tetap mulut kamu bohong, tetap mulut kamu ngerasani orang, sehingga Nabi menyatakan kam min shaim litakthir, banyak loh orang yang puasa, banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash, tapi tidak ada hasil dari puasanya kecuali pernah merasakan lapar dan haus di atas dunia, bukan pahala, pengalaman pernah lapar dan haus. Kenapa? Mulutnya nggak kontrol, perbuatannya tetap maksiat. Man lam yada' gaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang dia tidak meninggalkan ucapan yang tidak benar waktu dia berpuasa dan perbuatan yang tidak benar waktu dia puasa, Allah nggak peduli sekalipun dia nggak makan nggak minum, tetap nggak dihitung puasa. Nah itu ayo kalau puasa yang beneran nih, kata Nabi, orang puasa itu hitungan ibadah setiap saatnya. Walaupun dia diem masih dihitung ibadah, tidur dihitung ibadah, dengan catatan jangan ngerasani orang.
Enak Bu ya ngerasani orang, nggak kerasa gulwe ini. Wah, bahaya itu ngerasani orang. Ngerasani orang itu Pak, mengumpat orang, menghibah orang itu adalah termasuk bagian dosa besar. Dosa besar itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kamu ngerasani loh ya. Kamu sama lain jangan saling ngerasani. Maukah kamu kalau seandainya disuruh makan bangkai saudara kamu, maka kamu merasa jijik? Ketahuilah orang menghibah saudaranya itu sama dengan menikmati bangkai saudaranya. Kamu rasani si Z, kira-kira Z itu kon ngerokoti gelem kolu? Ndak kolu, ngerokoti kambing aja nggak kolu, kecuali kalau sate. Bangkainya kambing, waduh jijik. Bangkainya manusia dimakan, itulah orang yang menghibah. Itu orang yang menghibah. Bahaya itu hibah Pak, bahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Menghibah orang itu sebetulnya lebih bahaya daripada berzina. Kenapa? Dilihat satu segi. Wa inna sahibaz zina la yatubullah alaih. Orang kalau berzina dia tobat, diterima langsung tobatnya oleh Allah. Wa inna sahibal ghibah yatub fala yatubullah alaih hatta yastahilla min sahibi. Orang yang menghibah dia bertobat, enggak langsung diterima oleh Allah sehingga dia minta maaf kepada orang yang dighibahi. Berat saudara. Kalau dosa antara manusia dengan Allah banyak dimaafkan insyaallah asal dia sholatnya benar, wudunya benar, masih bertobat kepada Allah. Karena hugugullah mabniyah alal musamahah. Karena haknya Allah itu, kewajiban Tuhan itu banyak dimaafkan. Misal nggak bisa sholat di awal waktu, nggak apa-apa, di tengah-tengah masih diterima kok sama Allah. Nggak bisa misalnya khusyuk semuanya, ada khusyuk sebagiannya, insya Allah diterima oleh Allah. Allah itu maha memaafkan. Tapi hukukul adami mabniyah alal musyahah. Haknya manusia ini nggak bisa. Orang itu akan nanti dituntut Pak, urusan sepele dituntut. Sak-rupiah kamu ambil duitnya manusia, nanti dari kiamat akan nuntut itu. Apalagi urusan ghibah. Ojo wis, jangan dibuat mulutnya untuk menghibah orang. Lebih baik kamu koreksi diri. Nanti di hari kiamat saudara, orang yang suka ngerasani orang itu, suka cari-cari kesalahan orang, Allah akan kasih kuku yang panjang dari baja, kemudian tajam, lincip, badannya dikasih gatel-gatel yang sangat mengganggu, keroken kata orang Jawa. Digaruk itu katut sak daging-dagingnya. Nanti pipinya misalnya gatel, digaruk katut sak pipinya. Dia menjerit-jerit, kesakitan tapi tetap dia tadi itu garuk-garuk gatel. Kenapa? Karena di dunia dia lupa dirinya banyak kekurangan dan kesalahannya, tapi yang dibicarakan kekurangan orang lain. Nih, kekurangan diri kamu dijadikan penyakit gatel, garuen, ayo. Tapi dengan kuku-kuku yang tajam. Enggak usahlah kita ghibah.
koreksi diri. Idza ahabballahu 'abdan bassarahu bi'uyubi nafsihi. Allah itu kalau cinta kepada hambanya, dia akan dijadikan teliti terhadap kekurangan dirinya, bukan kekurangan orang lain. Bukan kekurangan orang lain. Masya Allah, tonggo entek kabeh dirasani. Tetangga sebelah, tetangga muka, mari ngono entek sak desa dirasani. Desa liya, desa liya entek, nego kota lain dirasani. Terus demikian, nggak habis-habisnya. Nggak habis-habisnya. Karena itu orang puasa hibah itu haram. Orang puasa nggak puasa haram. Orang puasa tambah nemen. Tambah nemen itu. Di zamannya Nabi, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana bahwa ghibah itu adalah betul-betul menjadikan puasa itu nggak diterima oleh Allah. Ada dua perempuan, dia sahur, dia niat puasa, tapi waktu pagi hari, kira-kira waktu duha begitu, dia nggak kuat nahan lapar, nggak kuat. Ini kalau diteruskan mungkin pingsan, mungkin dia sakit. Akhirnya nyuruh seorang laki-laki datang daripada keluarganya atau budaknya, datang kepada Nabi, minta izin untuk supaya hari itu dia mokel, membatalkan puasanya, dia makan karena dia terlalu sakit. Diizini enggak sama Nabi? Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya utusan daripada perempuan si fulanah dan si fulanah. Dia sudah niat puasa, sudah sahur, tapi dia ngerasakan laparnya sangat dahsyat sekarang. Nggak kuat mau meneruskan. Boleh nggak mokel ya Rasul? Boleh nggak dia makan? Kata Nabi, dia nggak puasa. Dari tadi nggak puasa. Dari subuh nggak puasa. Oh iya tak? Nggak puasa ya Rasul? Enggak. Datang. Katanya Nabi nggak puasa ente. Sumpah puasa kata dia. Saya belum makan dari subuh tadi. Demi Allah saya puasa, saya sahur kok sampai ke Nabi puasa saya, bukan nggak puasa. Datang kepada Nabi, enggak Nabi, sumpah dia. Dia masih puasa. Cuma dia pingin makan sekarang karena nggak kuat nahan lapar. Nggak percaya kalau nggak puasa. Nih, tak bawakan 2 timba. Semuanya suruh ngelihat di timba ini, nanti dia akan bisa nak dan muntah. Lihat apa yang dimakan sama dia. Bawa itu timba sama utusan ini 2 perempuan. Kata Nabi, inti nggak puasa, pingin bukti kalau kamu nggak puasa. Nih, suruh ngelihat ada di timba ini, nanti akan keluar isi perut kamu. Yang kamu makan akan keluar semuanya. Dilihat, nek dia keluar. Wah, keluar. Yang keluar daging-daging yang busuk, saudara. Daging darah yang busuk, penuh itu timba. Kaget dia, loh, kok banyak bener. Yang saya makan mendol misalnya. Kok yang keluar daging? Apa ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu puasa dari makanan yang halal, tapi kamu makan daging saudara kamu. Kamu pagi-pagi subuh-subuh udah ngerasani orang. Karena itu orang kalau ngerasani orang itu jelek. Awas, hati-hati. Itu dosa besar. Jadinya seperti biasa. Hati-hati, dosa besar. Yang kedua, orang puasa itu hitungannya ibadah semenjak tidak mengganggu orang Mengganggu itu macam-macam. Ada yang mengganggu dengan ucapan, yo ngilokno.
Mencaci orang jangan, walaupun orang jelek jangan dicaci-caci. Jangan dihabisi. La tudhiris syamatata li akhik fa yu'afiyahu Allah wa yabtaliyak. Hati-hati, jangan kamu nunjukkan kebencian kepada saudara kamu. Habis dicaci habis, jangan. Nanti jangan-jangan saudara kamu itu jadi baik, kamu yang jadi berbuat seperti begitu. Ojo, kalau kamu kelihatan ada orang maksiat bukan untuk dicaci. Nasihati, bimbing. Boleh kamu nahi mungkar dengan kekuatan kamu, tapi bukan untuk mencaci. Setelah itu didoakan, ya Allah, mudah-mudahan Allah buka hatinya jadi taubat kepadamu ya Allah. Jadi orang yang baik. Begitu seharusnya. Jangan kamu tadi itu mencaci. Apalagi kadang-kadang mencaci dijadikan satu ibadah dan ilmiah. Aulia dicaci, ulama dicaci, orang soleh dicaci, habaib dicaci, bahkan sahabat Nabi dicaci, istri Nabi dicaci. Lah, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencaci orang muslim itu adalah satu perbuatan kefasikan. Membunuh, memerangi orang muslim itu adalah satu perbuatan kekufuran. Model nyaci Imam Busiri, nyaci Syekh Abdul Qadir Jilani, ibadah, dijadikan satu bahan ilmiah katanya. Nyaci sahabat, ibadah, dijadikan katanya itu tanda cinta kepada ahli bait misalnya. Ini orang muslim biasa aja dicaci, itu perbuatan fasik. Membunuh orang Islam itu satu perbuatan kekufuran. Ini apa nih? Sekarang kadang-kadang meledakkan diri ada di masjid, orang lagi tengah-tengah sholat Jumat meledakkan di dor, jihad kata dia. Ajib. Di kota Madinah membuat keributan meledakkan diri dor, dianggap itu adalah jihad, saudara. Gila ini. Ilmiah apa ini? Ibadah apa model demikian? Awas, hati-hati. Ajaran-ajaran itu sudah mulai berkembang. Ajaran-ajaran itu sudah mulai ada. Hati-hati anaknya sampean. Mengganggu orang Islam itu adalah dosa besar. Mencaci orang Islam itu adalah dosa besar. Ajarannya hanya caci mati. Yang dicaci yang baca maulid, yang dicaci yang berziarah, yang dicaci yang hadir haul, yang hadir manakib, yang ajaran itu menjadi ajaran, doktrin. Waduh, kalau udah demikian kacau. Hati-hati ya. Hati-hati anak-anaknya, jangan sampai bergabung dengan orang-orang yang mempunyai ajaran yang demikian. Ya? Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Siapa sih orang muslim yang sebenarnya itu? Apakah orang muslim yang sebenarnya tadi itu? Kalau dia tadi itu keras hatinya, kejem hatinya, sadis, pingin gelodok, kepingin perang, siapa orang muslim yang sebenarnya? Dengarkan Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya itu kalau ada orang Islam yang lainnya itu selamat dari gangguan mulutnya dan gangguan tangannya. Gangguan mulut dari caci maki, dari hibah. Gangguan tangan daripada membunuh, daripada mengambil harta. Lah kok model perang sama orang Islamnya jihad, pakai takbir lagi, Allahu Akbar. Bukan enggak cukup orang yang hidup, saudara. Orang yang sudah mati dikubur, kuburannya dibongkar-bongkar.
Dia menyatakan ini adalah ibadah, kata dia. Ibadah yang mana? Ajaran dari siapa? Itu ajarannya Nabi. Nggak ada. Ajaran Nabi itu adalah ajaran saling rahmat, saling membantu, saling menghormati, saling menyayangi, saling perhatian. Umat Islam sama umat Islam saling cinta, bukan saling benci. Hati-hati, grup-grup yang demikian ini hati-hati. Jauhi dan jauhi. Nah, banyak orang berpenampilan pakai gamis, pakai jubah. Saya tidak katakan gamis dan jubah itu jelek. Saya juga pakai gamis dan jubah, pakai imamah. Tapi hati-hati, jangan semua yang bergamis itu adalah dianggap sama dengan kamu. Kadang-kadang ngajari sindanda. Hah? Kadang-kadang lihat aja, kalau ajarnya caci maki, jauhi. Siapapun dia. Apalagi yang sudah mengajak mencaci sahabatnya Nabi, mencaci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, mencaci istri-istrinya Nabi, mencaci Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hati-hati, jauhi. Itu adalah bukan ajaran agama, tapi itu adalah penyelewengan agama. Walhamdulillah, kita dijadikan orang ahlu sunnah wal jamaah. Kita tidak diajari untuk begitu. Kita diajari untuk menghargai. Yang mati pun kita hargai. Kita ceritakan kebaikan-kebaikannya untuk kita tiru, kita doakan. Kita baca Quran bersama, ayo kita duduk bersama ini sambil mengingat orang yang soleh. Kita baca Yasin, kita baca La ilaha illallah, kita baca Subhanallah, kita baca Astagfirullah, kita baca salawat kepada Nabi. Kemudian bareng-bareng kita doakan, ya Allah, orang yang soleh tadi itu telah mengajarkan kepada kami orang yang baik, kebaikan. Dia telah banyak berjasa terhadap orang Islam. Ampuni dosanya, terima amal kebaikannya. Masa jelek itu? Kan bagus. Doakan orang yang pernah berjasa kepada kita. Saya mau tanya, Tuhannya sampean siapa? Allah. Nabinya siapa? Muhammad Rasulullah. Kok tahu? Kok Tuhannya Allah? Kok tahu Nabinya Muhammad? Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngajari? Kan guru. Siapa yang ngajari? Gurunya. Siapa yang terus sampai kepada Nabi Muhammad yang langsung mendapatkan wahyu daripada Allah? Kalau bukan karena guru kamu nggak kenal hatta kepada Tuhan kamu sendiri. Kamu nggak kenal dengan Nabi kamu, kan diajari sama guru-guru kamu. Itu orang-orang yang soleh, itu yang mengenalkan kita kepada Tuhan kita, itu yang mengenalkan kepada Nabi kita, itu yang mengenalkan Islam kepada kita. Masa kita doakan mereka orang berjasa kepada kita salah? Emangnya tahu sendiri dengan Tuhan ente? Tahu sejarahnya Nabi dengan sendirinya? Ya mereka yang berjasa, saudara, mereka yang berjasa. Doakan mereka itu adalah satu sikap kita ini tahu jasa, tahu kebaikan orang, menghargai kebaikan orang. Begitu seharusnya. Udahlah, kalau ente nggak paham, ente kesini anak ajari supaya paham. Jangan kamu langsung menduduh-nuduh. Mudah-mudahan insyaallah tetap akidah kita ahli sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Udah dibuka pengajiannya, teman-teman yang belum tahu diberitahu ya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان.
لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا رب. وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام المرسلين والحمد لله رب العالمين.